Teman, tajuk yang kita bahas pada malam hari ini yakni fakta tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus. Tadi awal aku menawarkan, yuk kita buktikan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau tidak. Lalu kita memperluas tajuk dialog kita tentang penyaliban juga yang ada korelasinya dengan kebangkitan. Teman-teman, aku ada banyak Alkitab di sini, di mana 5 ya sampean ya. Kelimanya ini satu sama lain juga ada perbedaan ya teman-teman. Yang mana Alkitab-Alkitab ini tuh menjadi dasar rujukan orang-orang Kristen. Bahkan ini ada juga yang covernya lucu. Untuk membuktikan bahwa Jesus Christ, peace be upon him, itu benar-benar disalib. Lalu teman-teman, Al-Quran datang, nahnu nazzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, untuk membenarkan kitab-kitab selanjutnya serta menasah dan mansuh hal-hal yang terjadi ternyata salah dipahami. Contohnya peristiwa penyaliban. Dalam An-Nisa 157 Allah Ta'ala berfirman, ini menjadikan landasan dasar bahwa kita tidak mempercayai Yesus itu mati di kayu salib. Kata Allah, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi sakim minhu, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak pernah membunuhnya dan tidak pernah menyalibkannya sampai mati. Tetapi yang mereka bunuh itu hal-hal yang dibuat-buat atau diserupakan. Teman-teman, narasi Allah di dalam Al-Quran itu adalah pembantahan kepada keimanan teman-teman Kristen bahwa Tuhannya telah mati di palang salib. Kenapa saya selalu menegaskan bahwa Allah itu tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Karena teman-teman, Yahudi sama Kristen itu serba kebingungan. Jadi teman-teman, Yahudi punya versi sendiri bagaimana cara Yesus mati, dan Kristen punya versi sendiri. Secara umum teman-teman, orang Kristen meyakini di dalam Bible mereka bahwa Yesus itu mati di salib untuk menebus seluruh dosa manusia. Lalu Allah menolaknya bahwa kalian wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kalian orang Kristen tidak menyalibkannya. Dan Yahudi punya versi sendiri bahwa Yesus itu ternyata tidak mati di salib. Akan saya tunjukkan. Silakan teman-teman cek di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Talmud, di Sanhedrin 43a. Di sini dikatakan ketika Gamara menarasikan kejadian tentang Yesus on Passover, if they hang the corpse of Jesus the Nazareth after they killed him by way of stoning, jedar. Jadi Yahudi itu punya versi sendiri bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, Bang Rudi. Di mana dikatakan setelah digantung di Paskah bahwa Yesus itu matinya, Yesus digantung di Paskah setelah Yesus mati, after they kill him by way of the stoning. Setelah Yesus mati dirajam jedar. Makanya teman-teman, Allah Ta'ala menolak kalian Yahudi wa ma qataluhu, tidak membunuhnya. Itu ada di Sanhedrin 43a. Lalu selanjutnya kebingungan di dalam gospel. Karena kisah penyaliban ini merupakan kisah kerancuan. Contoh gospel ini teman-teman, waktu 5 menit gak cukup untuk saya bernarasi. Gospel ini dicatat oleh orang-orang yang dianggap murid Yesus, padahal bukan. Menurut Bart Ehrman itu 35-60 tahun setelah Yesus wafat. Dan ini satu-satunya sumber yang kredibel yang mereka percaya bahwa ini adalah dokumen penyaliban. Sedangkan di dalam gospel itu sendiri teman-teman, kisah penyaliban Yesus diceritakan berbeda-beda. Contoh, di dalam Matius 26 ayat 56, di situ dikatakan bahwa murid-murid itu tidak pernah menyaksikan peristiwa Yesus. Silakan cek. Jadi nggak ada saksi mata yang afsah, terutama murid-murid yang dibilang itu adalah murid Yesus yang menyaksikan. Nggak ada. Lalu contoh, siapa yang memikul salib Yesus ketika perjalanan ke bukit? Dalam Markus, Matius, dan Lukas itu ditulis Simon dalam Markus 15:21. Lalu dalam Yohanes 19 ayat 7 itu yang memikul salib Yesus. Mungkin itu penghantar dulu dari saya.
5 menit ke depan saya akan jelaskan narasi saya. Kurang cukup waktunya. Tap player. Iya, oke. Terima kasih. Dia baru bernarasi ya. Oke, sekarang giliranku Goldian ya, karena tadi baru pembukaan. Terima. Oke, kawan-kawan, selalu mereka ini menggunakan surah 4 An-Nisa itu ya 157. Goldian, tolong kau jelaskan, itu diucapkan di mana? Apakah diucapkan kepada orang Romawi, atau diucapkan kepada orang Yahudi yang menyalibkan itu, atau diucapkan kepada orang-orang yang ada di tataran Arab? Saya ingin tahu. Karena kalau kau baca surah itu tidak dijelaskan itu dibilangkan kepada siapa. Kan sudah jelas itu. Sesungguhnya, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Ucapan Rasul ini itu tidak ada kepada, kalau kau katakan itu Yesus, tidak ada kepada Yesus. Tapi kalau kepada Isa, ya silakan. Ya. Makanya ini ucapan mereka ini siapa? Apakah mereka yang hidup di zaman Isa? Ataukah mereka ini adalah tentara Romawi? Karena yang menyalibkan tentara Romawi. Kalau misalnya gini, yang menyalibkan tentara Romawi, terus ditanya orang yang lalu lalang di pasar, ya nggak nyambung. Mereka bisa aja ngaku-ngaku. Ayat ini tidak berbicara itu kepada tentara Romawi atau kepada ahli Taurat dan Farisi. Coba kau buktikan ucapan ini kepada siapa? Apakah kepada tentara Romawi atau ke Farisi atau ahli Taurat? Kami ingin tahu. Oke. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Memang benar mereka tidak menyalib, yang menyalib orang lain. Kan bisa aja kita berpendapat seperti ini. Bukan dia yang menyalibkan. Karena mereka bukanlah saksi mata pada malam itu, tapi orang lain yang menyalibkan. Sudah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalib. Tetapi buka kurung tutup kurung, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jadi mereka kan hanya mengaku-ngaku. Oh iya, kami membunuh Isa katanya. Padahal yang mereka maksud itu bukan Isa yang sesungguhnya, tapi Isa lain. Karena itu bisa saya bilang begitu. Karena tidak ada penjelasannya di situ. Apakah yang ini kepada orang Romawi atau kepada orang Arab, orang Islam, atau kepada orang Hindu, atau kepada orang Buddha, kita kan nggak tahu. Karena ini ayat yang turun tahun 610. Tahun 610 Allah tidak pernah lagi bertemu dengan Isa ini. Nah, sekarang mari kita buktikan dulu sesuai judul kita. Mana yang dongeng, mana yang fiktif, mana yang fakta. Tolong kau catat Goldian di kertasmu. Peristiwa salah tangkap ini itu terjadi di mana? Aku ingin tahu. Kasih koordinatnya lah. Kalimat terjadi di mana itu harus kau tunjukkan. Misalnya di Bethlehem atau di mana lah. Karena kami penasaran ini Isa ini apakah benar orangnya ada atau gimana? Atau yang gampang aja, di mana Isa lahir itu dulu lah sebelum kita berbicara tentang penyalipan yang diserupakan ini. Di mana Isa dilahirkan? Itu dulu. Ya, harus kau jawab. Kalau Yesus bagaimana? Mau sejuta kau bawa buku. Buku itu kan hanya ucapan orang atau argumen orang yang tidak hidup di zamannya. Kan begitu. Sama dengan Isa. Isa yang menulis ini kan Al-Quran ini ditulis manusia kan. Kan manusia yang nulis, bukan jatuh dari langit langsung. Dan kalian bilang Zaid bin Sabit. Apakah Zaid bin Sabit hidup di zaman Isa? Kan tidak. Oh, Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad hidup di zaman Isa? Juga tidak. Makanya aku bilang ini tidak ada penjelasannya. Apakah ini kepada orang Romawi, apakah ini kepada ahli Taurat, atau orang Farisi, atau orang Arab. Karena di Arab sana ada juga orang Israel, ada juga orang Yahudi. Tolong kau jelaskan nanti dia. Baru bilang sini
benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mereka nggak ada di situ. Mereka hanya ragu aja. Dia cerita ini, orang-orang ini banyak cakap, "Woi, kami yang membunuh Isa," katanya. Ya, itu nanti harus kau jawab ya Goldiannya. Bah, kalah kita kawan, dia ada 500 ya. Biar bangkit dulu, bangkit. Ya, itu dulu Goldian yang bisa saya sampaikan. Tolong kau jabarkan lagi apamu, jawab pertanyaan kedua tadi. Syukur-syukur kau kasih ayat. Terima kasih. Oke, thank you Bang. Oke, thank you. Mau lanjut bernarasi ya, karena tadi belum kelar. Soalnya membuktikan bahwa Yesus benar-benar butuh waktu cukup lama, teman-teman. Silakan, 10 menit kau pakai, aku dengar, nggak apa-apa. Kita kan mencari kebenaran ini, bukan mengapakan. Silakan. Oke, teman-teman. Siap, tunggu. Oke, teman-teman. Sabar. Ya. Kembali lagi, Bang Rudi sama sekali tidak menyentuh esensi diskusi kita malam hari ini. Tadi tuh yang saya harap Bang Rudi menjelaskan bagaimana kisah penyalipan yang Bang Rudi imani itu benar-benar terjadi. Tapi Bang Rudi cuma, ya saya beriman bahwa Yesus benar-benar disalib. Itu klaim teologis, teman-teman. Sekarang aku balik lagi ke kitab yang menjadi sumber mereka, Bible ini yang menjadi sumber yang menurut mereka ditulis oleh orang sezaman, padahal tidak. Silakan cek teman-teman, dalam Matius 26 ayat 56, murid-murid itu tidak pernah menyaksikan Yesus itu disalib. Jadi cerita tentang penyalipan Yesus yang kemudian ditulis setelah 35 tahun sampai 60 tahun Yesus mati, itu cerita dari mulut ke mulut. Ya, catat teman-teman. Jadi teman-teman, buku ini nggak ditulis oleh orang yang hidup sezaman ketika Yesus mengajarkan. Balik lagi. Terus teman-teman, di buku ini, di Biblos ini, kejadian tentang penyalipan banyak kontradiksi. Jadi setiap 4 penulis gospel kanonik itu memiliki point of view masing-masing tentang penyalipan Yesus. Pertanyaannya, point of view mana yang harus kita percaya? Point of view Markus, Matius, Lukas, ataupun Yohanes. Contoh teman-teman. Di dalam penulisan bahwa Yesus disalib jam berapa, Yohanes memberikan point of view. Silakan teman-teman cek di dalam Yohanes 19 ayat 15. Ini aku bacakan ayatnya ya. Bahwa penyalipan Yesus itu dilakukan saat jam 12. Jadi kita coba berbicara pakai data. Di sini dikatakan, hari itu ialah persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi inilah, maka mereka berkata, "Hanyalah dia dan salibkan dia." Coba jam berapa teman-teman? Ingat ya. Jadi POV, point of view penulis Injil Yohanes menuliskan bahwa Yesus itu disalib jam 12. Selanjutnya, ini berbeda sama POV penulis Gospel Markus. Gospel Markus bilang, di dalam Markus 15 ayat 25, Yesus itu disalib kira-kira setengah jam 9. Kira-kira peristiwa penyalipan yang kemudian dicatat oleh para penulis gospel, itu yang benar yang mana? Soalnya berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Yesus hendak disalibkan, siapa yang memikul salib? Dari narasi keempat gospel ini berbeda. Di dalam kitab Markus 15 ayat 21, Matius 27 ayat 32, Lukas 23 ayat 26, Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus ketika Yesus hendak disalib. Tetapi teman-teman, silakan cek di Yohanes 19 ayat 7, Yesus himself, Yesus sendiri yang memikul salib Yesus. Jadi benar kata Allah, wa qaulihim inna qatalna, mereka itu dalam kebingungan orang-orang Kristen sendiri. Seperti Bang Rudi ketika mencoba menarasikan penyalipan Yesus, dia sedang dalam kebingungan. Yang salah yang mana? Mana yang harus dipercaya? Yang kedua, silakan cek sejarawan yang hidup abad pertama. Itu yang terkenal ada Flavius Josephus sama ada Tacitus. Ketika berbicara tentang kebangkitan, sama sekali gak ada data non-Kristen yang menceritakan tentang itu. Jadi sebenarnya penyalipan Yesus itu fakta sejarah atau ternyata
kejadian dari mulut ke mulut untuk mengkonfirmasi klaim teologis. Kita lagi bicara fakta sejarah loh teman-teman. Lalu teman-teman, silakan cek teman-teman. Di dalam Lukas 24 ayat 46, Yesus juga berkata bahwa ada tertulis di dalam kitab Yesaya, Mazmur, dan kitab para nabi, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ke-7. Saya kasih 10 juta ketika Bang Rudi bisa nyariin, ditulis di mana Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ke-7, pada hari ketiga. Soalnya Bang Rud, itu masih berbicara dalam konteks penyalipan dan kebangkitan. Nah itu. Jadi orang Kristen ini ada kebingungan tentang penyalipan Yesus sebenarnya di mana. Ditambah data yang saya sampaikan, di dalam Sanhedrin 43a, mayat Yesus itu digantung ketika hari Paskah setelah Yesus itu mati dirajam oleh orang Yahudi. Oleh karenanya Allah mengkonfirmasi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Lalu ketika berbicara kelahiran Yesus di mana, itu bukan tajuk yang kita bahas, teman-teman. Mungkin itu. Teman-teman yang di YouTube jangan lupa nonton di Goldian TV juga, minta subscribe dan dukungannya. Satu lagi apa tadi kau bilang? Aduh, lupa aku yang terakhir itu. Oke, kulang. Coba di-mute dulu. Yang terakhir aja. Lukas 24. Apa itu, tentang apa? Coba di-mute dulu, aku mau kasih, dan kalau bisa 10 juta terus aku kayak. Yesus bilang di sini Lukas 24. Sudah 3 hari itu ya. Ya. Sudah. Ya, oke. Di mana dikatakan di perjanjian lama? Silakan. Oke, terima kasih. Saya mulai dari belakang ya. Pencet biar sportif. Ya, terima Goldian. Di mana dikatakan di perjanjian lama bahwa Yesus akan mati 3 hari ya. Itu kan pernyataan Yesus. Di mana itu diucapkan Yesus? Kau bacalah Matius 12 ayat 39. Angkatan ini meminta sebuah tanda. Kemudian Yesus mengatakan apa? Tanda yang diberikan itu adalah tanda Yunus. Bahwa Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia. Maka di perjanjian lamanya bagaimana? Ya kita lihat Yunus 2. Di Yunus 2 ayat 1 juga kan bercerita tentang Yunus berapa lama di perut ikan. Yunus 2 semua ya. Jadi sudah terjawab. Kemudian mengenai jam. Inilah selalu saya katakan, orang banyak beralasan, wah ini kan jamnya Yahudi, ini kan jamnya Gregorian, ini kan jamnya Yunani misalnya. Saya tidak akan beralasan tentang itu. Kenapa? Saya hanya akan beralasan tentang apa yang ada di dalam Bible aja. Memang ada perbedaan ya, cara orang mengungkapkannya. Oke. Di dalam Markus 15 ayat 22 kita baca dulu ya. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, dan berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, kemudian ia menolaknya, kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang di atasnya dan menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum tersebut disebut pada tulisan terpasang, raja orang Yahudi bersama dengan dia disalibkan oleh orang penyamun, bla 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 bla. Ya. Di sini berbicara tentang penyalipan itu jam 9. Kemudian kau mengambil Yohanes daripada Yohanes 19 ya. Dibilang begini, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang yang Yahudi itu, inilah rajamu. Ini menandakan ketika Yesus disalib jam 9 dia belum mati. Jadi tidak ada masalah. Penyalipan itu dimulai dari jam itu peristiwanya. Nah, di sini dibilang pada hari itu adalah persiapan Paskah, kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Maka teriaklah mereka, enyakan dia. Nah, di sini kan tidak ada dibilang Yesus mulai disalib, nggak ada. Jadi dari jam 9 sampai jam 3 sore
Itulah masa penyalipan itu. Disitulah masa penderitaan itu. 6 jam, ya. Nah, kecuali ditulis di sini, hari itulah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Dibuat situ, kira-kira jam 12 disaliblah Yesus. Ini tidak, Pilatus kan berkata, inilah rajamu. Paham kok ya Golgiana? Pahami dulu kalimat-kalimat yang ada di situ. Akhirnya Pilatus merendahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil mengikut salibnya pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak atau dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya. Jadi ini rangkaian sebuah cerita. Gak masalah. Di Matius dikatakan dia jam 9 sudah mulai terjadi yang namanya peristiwa penyalipan itu, ya. Apakah dia disalib jam 9? Belum. Baca aja ayat 26-nya lagi. Dan alasan mengapa dia hukum, bersama dia disalibkan orang, demikian genaplah nas ini. Orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggeleng kepala, berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, mau membangun kembali, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Nah, peristiwa itu memang dari jam 9 dimulai. Kenapa ada yang salah? Gak ada yang salah itu. Peristiwa itu sudah terjadi. Intinya peristiwa itu ada. Itu dulu. Mengenai jam, kan zaman dulu jam tidak seperti sekarang, digital segala macam. Si A mengatakan jam sekian, si B mengatakan jam sekian. Dasar dia mengatakan dari mana? Ya dari ketika dia mendengar kesaksian dan satu lagi melihat kesaksian. Siapa yang melihat saat itu? Yang saat itu yang ada adalah Yohanes. Yohanes ada di situ pada saat itu, karena Yohanes ini kan murid Yesus. Sementara Markus yang dimaksud, Markus ini apakah murid Yesus? Pahami dulu apakah dia ada di sana. Jadi kalau kau bilang tidak ada manusia di sana, ada. Jangan dibilang nggak ada. Mengenai pikul salib juga demikian. Yesus memikul juga salibnya, tapi dilanjutkan oleh Simon dari Kirene. Ada yang salah? Kan tidak salah. Oh harus dibuat dong mulai dari awal dia memikul salib. Enggak. Si A melihat ketika Yesus mulai memikul salib. Si B melihat ketika Yesus sudah disuruh jalan, yang memikul lagi Simon dari Kirene. Itulah namanya kesaksian. Kalau kesaksiannya sama kayak manusia di BAP, itu namanya copy paste. Paham kok ya? Pertanyaanku tadi belum kau jawab, Goldian, ya. Itu surah 4157 itu ditanyakan kepada siapa? Apakah kepada orang Romawi, ataukah kepada Taurat, Farisi, ataukah kepada murid-murid Isa, Hawariun? Jawab ya. Oke, udah, di-mute dulu Bang Ruth. Nah ini kena teman-teman. Kalau debat, diskusi sama Goldian itu harus pakai data. Coba kita lihat ya peristiwa Yesus disalib di dalam Markus 15, teman-teman. Markus 15, coba. Markus 15 ayat 25. Di sini coba. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, jedar. Jadi ketika jam 9 itu Yesus disalibkan. Lalu kemudian Yohanes muncul bilang kalau buku ini ditulis sama Yohanes di Injil Yohanes pasal 19, Yesus disalibkannya jam 12. Jangan bertakiah Bang Rudi, jangan masalah, oh itu kan matinya nanti. Bang Rudi bilang di Markus 15 belum disalib ini. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Enak gak tuh? Terus selanjutnya Bang Ruth, blunder Bang Ruth. Ketika menganggap bahwa Yesus bilang di Lukas 24 itu sama seperti tanda Yunus, Bang Rudi blunder. Di Bible ini ada kitab Yunus, teman-teman. Jumlah ayatnya sangat dikit. Di Bible mungkin selembar 2 lembar. Menceritakan ketika Yunus di Pulau Niue atau apalah. Yunus di dalam perut ikan itu tidak mati. Coba jawab, mati atau enggak Yunus di perut ikan? Coba. Sekali aja konfirmasi. Mati atau enggak Yunus di perut ikan? Yunus berat kan? Jawab. Konfirmasi aja. Mati enggak? Oh iya, kapok tuh. Nanti ku jawab itu sekalian, buat aja. Berat. Oke, mute dulu. Jadi teman-teman, ketika Yesus bilang ini. Lalu Bang Rudi coba mengkorelasikan dengan peristiwa Yunus, itu nggak nyambung. Lukas 24 ya. Yesus bilang,
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Tertulis di mana? Tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Bentar, ada apa ini? Kami telah mendeteksi ketidakaktifan live lu. Bentar Bang Ruth. Oke, aku ulangin, nggak tahu apa ini TikTok ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab apa? Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tertulis apa kata Yesus? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Buktinya teman-teman, Bang Rudi sama sekali tidak bisa ngasih bukti di kitab para nabi, Mazmur atau kitab Yesaya ada tulisan Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Selamat datang di kebenaran. Selanjutnya, Bang Rudi kembali lagi mengkonfirmasi, iya benar, di dalam Bible ini ada perbedaan tentang narasi penyalipan. Tepuk tangan. Ini direkam, Bang Rudi bilang ada narasi berbeda. Jadi sudah aku bilang, keabsahan Bible untuk membuktikan sebagai fakta historis itu sangat tidak mungkin. Karena apa Bang Ruth? Penulis Injil yang dianggap sebagai Injil kanonik itu baru nulis ketika dia mendengar peristiwa dari mulut ke mulut seperti Lukas 1 ayat 3 setelah Yesus diangkat 33 tahun sampai 60 tahun lamanya. Jadi setelah Yesus diangkat pada umur 33 tahun, lalu 30 tahun kemudian baru ada tulisan ini. Lalu selanjutnya, jadi ditanya tentang An-Nisa 157, wa qali mina qatalna Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subyalahum. Itu peristiwanya gimana? Saya tegaskan, Allah Bang Rudi membantah narasi penyalipan yang orang Kristen sampai sekarang bingung tentang jamnya, tentang siapa yang mikul salib, di mana tertulis Mesias harus menderita. Allah bantah. Dan Allah juga membantah orang Yahudi ketika disebutkan di Sanhedrin 43a ayat 20, Yesus itu matinya dirajam. Allah bantah. Maka kata Allah, wa qawlihim inna qatalna Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu, kalian tidak membunuhnya, wa ma salabuhu walakin subyalahum. Itu kebenaran Islam ketika dia menasah dan mansuh cerita-cerita yang ada di kepercayaan kalian. Tepuk tangan. 10 juta Bang Rudi kalau kita buktikan. Goldian, kau belum jawab tadi itu diucapkan kepada siapa? Tentara Romawi kah? Farisi, ahli Taurat, murid-murid Nabi Isa, atau kepada siapa? Coba. Diucapkan ke seluruh manusia. Udah aku jawab. Allah datang, Allah kasih kabar kepada Nabi Muhammad bahwa peristiwa itu tidak ada. Oke, lanjut Bang Rud. Oke. Aduh, Goldian. Terima. Inilah lucunya ini, mereka ini kalau berdebat kawan. Allah berbicara kepada mereka. Mereka ini siapa? Seluruh umat manusia. Jadi Allah waktu itu berfirman kepada seluruh umat manusia. Yang benar aja lah kau. Makanya harus kau tegaskan dulu, An-Nisa 4157 itu Allah sedang berbicara kepada siapa? Mereka ini siapa? Apakah mereka ini tentara Romawi? Apakah mereka ini murid-murid Isa, Hawariyun? Ataukah mereka ini adalah orang-orang Yahudi? Coba kau jelaskan. Jangan kau bilang kepada seluruh umat manusia. Mana ada Allah berfirman kepada seluruh umat manusia? Makanya aku tanya kau, Nabi Isa itu lahir di mana? Biar kita tahu itu benar nggak peristiwa itu. Kalau ke saya sudah saya jelaskan sampai hari ini titik atau koordinat kelahiran Yesus itu ada. Koordinat ke Yesus disalib itu ada.
Itu dulu. Kita buktikan dulu oknumnya ini, subjeknya ini fakta atau dongeng. Buktikan dulu Isa itu pernah ada. Di mana tempat kelahiran Isa? Yang diakui orang Arab, yang diakui orang Yahudi. Saya mau lihat. Kalau kau tidak bisa menentukan atau menunjukkan, karena ini kan bukan peradaban kuno loh. Kalau peradaban kuno oke. Sulit menunjukkan koordinatnya. Tapi ini sudah peradaban Masehi, bukan sebelum Masehi. Yang dimana kalau di dalam Bible dikatakan sudah ada sensus penduduk. Yusuf dan Maria kan pergi untuk bersensus. Nah, tunjukkan di dalam Quranmu di mana koordinatnya lahir. Kalau tidak ada pengakuan dari Arab, tidak ada pengakuan dari Yahudi, lah bagaimana kalian mau mempercayai begitu-begitu aja? Sementara ini juga tidak kau jelaskan juga yang tadi itu. Kepada siapa dia berbicara? Mereka itu siapa? Kalau mereka itu kalian sudah dapat, baru kita bisa jelaskan lagi Goldian. Kemudian Goldian, kau bicara tentang ayat yang kau baca tadi. Kau kan berbicara tidak kau lihat komanya. Kitab Taurat koma, kitab para nabi. Yunus itu kan nabi, dan sudah terdapat di Yunus 2. Kan Yesus yang mengatakan itu, yang mengatakan 3 hari 3 malam di parut bumi itu kan Yesus. Di mana dikatakan Yesus? Di Matius 12 ayat 39. Sama seperti Yunus. Kau tanya Yunus mati apa enggak? Nah, saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana berbicara tentang kematian Yesus. Tidak bisa kau melihat dari satu sisi. Harus melihat dari 2 sisi, yakni dalam kubur dan luar kubur. Di dalam kubur Yesus itu seperti Yunus. Kan dibilang sama seperti Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia di perut bumi. Yunus tidak mati, Yesus pun tidak mati. Tapi di luar kubur, di luar perut ikan, orang mengatakan Yunus mati karena sudah ditelan ikan. Secara logika mana ada orang yang ditelan ikan bisa hidup? Paham ya? Nah, kemudian mengenai jam tadi kan sudah kujelaskan. Perbedaan jam itu sah karena ada 2 kesaksian. Justru kita menjadi tidak percaya kalau ada 4 kesaksian, 4-4-nya copy paste. Di persidangan lebih didengarkan kesaksian yang berbeda daripada kesaksian yang copy paste, titik koma sama segala macam. Gak bisa seperti itu. Belum lagi kalau ku bawa sama kau nanti merujuk apa yang dipakai jam Israel, apa yang dipakai jam Romawi. Tapi kau kan tidak terima nanti. Makanya aku bilang sejak jam 9 peristiwa penyalipan itu sudah ada. Kau baca yang tadi jam 12 itu. Itu masih berlangsung sampai jam 3 sore. Peristiwanya itu panjang. Yohanes murid Yesus. Apakah dia ada di sana? Ya memang ada. Itu siapa yang salah, Goldian? Tolong kau jawab dulu itu Al-Quran itu biar bisa kulanjutkan. Itu sedang berbicara kepada siapa? Baru yang kedua, di mana kelahiran Isa Al-Masih itu? Karena kita akan lihat itu benar atau judulmu apa dongeng kau buat ya. Itu penting Goldian. Jawab dulu itu, baru kita bisa melangkah. Silakan. Bentar, aku mau dulu. Teman-teman, silakan. Ya, subscribe channelku dan tonton di YouTube Goldian TV, teman-teman. Buka, ini aku juga lagi live diskusi kita malam hari ini. Support aku teman-teman agar semangat untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Terima. Ya, lagi-lagi teman-teman, balik lagi. Jadi Bang Rud ini ada masalah dalam kemampuan kognitifnya. Di situ dia jelas, Bang Rudi. Aku sampaikan di awal. Ada 2 perspektif ini. Ada 2 perspektif antara Yahudi yang juga orang Yahudi itu sejaman dengan Kristus
Ada yang namanya Gamara, ada Rabi Taf siapa di Sanhedrin 43a menuliskan bahwa Yesus itu matinya dirajam. Dan ada juga perspektif daripada murid-murid Yesus yang menulis LAI ini 30 tahun setelah Yesus diwafatkan, yang dia dapat dari mulut ke mulut, Yesus disalibkan. Maka Allah menegaskan kepada kita semua, kepadaku dan ke Bang Rudi. Dan karena ucapan mereka ini pede, orang Yahudi dan Kristen. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putri Maryam Rasulullah. Kata Allah apa? Wa ma qataluhu, kamu tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, kamu tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, tetapi peristiwa seperti itu ditampakkan seolah kejadian. Kita Muslim sama sekali gak mengingkari penyalipan. Tetapi yang menjadi fakta dan benar-benar kejadian itu benar gak? Yesus disalib dan dibangkitkan. Bang Rudi berbicara tentang jam, aku gak mau sirkular lagi, muter-muter lagi, itu udah jelas. Di dalam kitab Markus, di situ dikatakan Yesus ketika jam 9 udah disalibkan. Tapi di Yohanes 19 mau jam 12 itu baru hendak disalibkan jam 12. Bang Rudi berbicara dalam logika persidangan. Bang Rudi, ketika Bang Rudi hendak dihakimi di persidangan, lalu ada dua kesaksian. Dua kesaksiannya ini berbeda tentang cerita Bang Rudi. Maka kesaksian itu Bang Rudi bakal diragukan oleh hakim yang saat itu lagi menjadi hakim persidangan Bang Rudi. Yang kesaksian pertama bilang A, yang kesaksian pertama bilang B. Nggak bisa diterima dua-duanya. Harus ada kesaksian yang selaras. Itu dalam prinsip beracara. Selanjutnya, coba Bang Rudi cek ya. Bang Rudi lagi ngotot tentang tanda Yunus. Ini aku kasih ayatnya. Semoga kemampuan kognitif Bang Rudi bisa menyerap dengan baik. Di sini dikatakan loh, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, ada tertulis. Tertulis apa? Coba, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ada tertulis seperti ini, itu tertulis di mana? Sampai sekarang kita nggak bisa menemukan. Apakah Bang Rudi mau nganggap Yesus itu? Kan enggak. Kalau enggak ya buktikan. 10 juta will come. Selanjutnya teman-teman, gini. Dalam konsep doktrin penyalipan, orang Kristen mau nggak mau, suka nggak suka, penyalipan itu harus ada. Karena itu masuk ke dalam ranah karya penebusan. Sedangkan dalam konsep keimanan Yahudi, Tuhan Yahudi sendiri bilang, Tuhan itu nggak mungkin mati. Bahkan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 16, nggak mungkin Tuhan itu mati. Itu. Lalu, gini. Kalau kita cek di dalam, aku tadi buka kitab. Misal contoh, ketika kita berbicara kebangkitan. Di dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53. Di situ dijelaskan, ada kejadian Bang Rudi tentang kebangkitan orang kudus setelah Yesus bangkit. Dalam kitab Matius catat 27 ayat 52 ayat 53. Kita bicara tentang fakta penyalipan dan kebangkitan. Coba kasih satu nama sejarawan yang sezaman dengan Yesus abad 1 non-Kristen yang bilang bahwa fakta kebangkitan orang kudus itu benar-benar ada. Karena apa? Peristiwanya menghebohkan, tabir sampai kebuka, orang-orang kudus bangkit, lalu pergi dia ke kota-kota kudus. Ada nggak kalau semisal fakta, sejarawan seperti Flavius Josephus, Tacitus itu mencatat tentang kebangkitan itu? Silahkan cari Bang Rudi. Aku siap dibaptis kalau Bang Rudi nunggu. Soalnya apa? Itu bicara narasi tentang penyalipan dan kebangkitan. Bang Rudi, sejarawan seperti Flavius Josephus dan Tacitus itu sama sekali tidak pernah mencatat kebangkitan orang kudus. Jangankan kebangkitan orang kudus, tetapi kebangkitan Yesus pun nggak pernah dicatat. Apakah itu fakta atau dongeng? Tepuk tangan. Kau belum jawab juga ujian kamu bilang itu tadi. Di mana Nabi Isa lahir? Manusia. Nabi Isa lahir di mana? Di Bethlehem.
Oke, giliranku sekarang Bethlehem ya. Hubungannya Bang Rut, apa hubungannya kelahiran Adalah. sama penyalipan? Oke. Ya, pencet. Terima. Kelemahan dari Uclim berdebat, kawan, kalian lihat. Asal nyap-nyap. Di mana Isa lahir? Di Bethlehem. Dia tidak pernah membaca surah 19 ayat 16 bahwa Maryam itu melahirkan ke timur Baitul Maqdis. Timur Baitul Maqdis itu bukan Bethlehem. Bethlehem itu selatan Baitul Maqdis. Timur Baitul Maqdis itu tanah Arab. Jadi Isa itu orang Arab, bukan orang Yahudi. Buka aja surah 19 ayat 16, surah Maryam. Buka. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Allah sedang berbicara kepada seluruh umat manusia. Mana ada pada saat itu Allah berbicara kepada seluruh umat manusia. Allah sedang berbicara kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah berbicara kepada seluruh umat manusia, berarti seluruh umat manusia pada masa itu rasul atau nabi. Paham gak kok Goldian? Allah itu menceritakan kisah Nabi Isa. Kau baca tafsir Ibnu Katsir, ternyata itu bukan diucapkan kepada tentara Romawi, bukan diucapkan kepada orang Taurat, Farisi, bukan diucapkan kepada orang Yahudi, apalagi Kristen, enggak. Diucapkan kepada siapa? Orang Arab. Kau baca tafsir Ibnu Katsir bahwa di situ zaman pemerintahan Damaskus. Sementara Yesus hidup di zaman pemerintahan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu bukan Raja Damaskus. Pahami dulu. Makanya aku bilang, kalau Isa itu pun tidak bisa kau buktikan keberadaannya, bagaimana kau mau bicara penyalipannya? Jadi ayat itu kau lihat baik-baik. Tafsir Ibnu Katsir tidak bicara kepada Romawi, tidak bicara kepada Hawariun. Kenapa Allah SWT tidak bertanya kepada Hawariun, hai Hawariun, apakah kamu melihat Isa disalib? Mungkin lain percakapannya, karena di dalam tafsir Ibnu Katsir Hawariun ada di situ. Ada enggak kau cari dalam catatan sejarah dunia Hawariun itu mengatakan Nabi Isa tidak disalib? Enggak ada. Kau carilah. Ada enggak fakta sejarah umat Islam yang mengatakan Nabi Isa lahir di Bethlehem? Enggak ada. Kalau bicara catatan sejarah kau bilang. Sekarang kau buka itu. Di mana penyalipan itu berada? Kan diganti dengan yang diserupakan. Di mana peristiwa penyalipan? Karena koordinat kita butuh. Karena itu bukan zaman sebelum Masehi, zaman sesudah Masehi. Zaman Masehi maksudku. Kau perhatikan baik-baik. Jawab dulu itu. Nah, sekarang mengenai di mana tertulis 3 hari 3 malam. Loh, awal pembicaraan itu Goldian itu dimulai dari Matius 12 ayat 39. Di Matius 12 ayat 39 kan sudah dijelaskan dengan baik dan benar. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab inilah kalimat itu pertama kali muncul. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini duluan diucapkan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, sebab ada ditulis di kitab para nabi-nabi, kan koma itu. Mazmur. Ada enggak tentang Yesus di Mazmur? Ada. Mazmur berapa? Lupa gua 40 ayat 4. 41 ayat 4 ketika bicara apa nama itu sahabat karibku yang kupercaya mengangkat tumitnya kepadaku. Paham? Di kitab Taurat ada. Ada. Banyak malah. Mulai dari Kejadian 1 ayat 3 dan berikutnya. Dan di kitab para nabi ada enggak? Ada. Di mana? Yunus. Kan sudah dibilang Yesus 3 hari 3 malam itu tanda Yunus. Kok sulit kali kok, dan harus tulisannya seperti itu? Enggak harus juga seperti itu. Karena ada pendahuluan ucapan Yesus di Matius 12 ayat 39. Tolong kau jelaskan itu kelahiran Isa.
Dan kau baca tafsir Ibnu Katsir, Isa itu orang Arab di bawah pemerintahan Damaskus. Yesus itu orang apa? Yahudi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Rajanya aja sudah beda. Ya, silakan Goldian, jawab dulu pertanyaanku tadi. Teman-teman jangan lupa juga tonton di Goldian TV. Aku tiap detik akan promosi. Udah Bang Rud. Cek. Haduh, susah debat sama Oten, muter-muter. Oke teman-teman, aku ulangin lagi dan aku mau sampein, apa benar sih narasi yang diucapkan oleh Bang Rudi, Nabi Isa itu hidup di dalam pemerintahan Raja Damaskus, terus lahirnya itu dekat Baitul Maqdis, tepatnya di Arab, itu ngarang. Coba kita buka As-Saff ya misalnya ya, As-Saff ayat 6. Coba kita ganti dulu. Goldian main itu pakai data. Nabi Isa alaihissalam gak diutus untuk orang Arab. Kata Allah, wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah. Nabi Isa alaihissalam gak diutus ke orang Arab, tetapi dia adalah utusan kepada Bani Israel. Sama seperti dalam Matius 15 ayat 24. Lalu contoh ada lagi di dalam surat Ali Imran ayat 49. Nabi Isa lagi-lagi diutus oleh Bani Israel. Lalu mana narasimu Bang Rud kalau bilang Nabi Isa diutus oleh orang Arab? Di sini dikatakan wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni ahluqu lakum minat tayyin ka hay'atit tayr. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu. Bang Rud, di dalam Al-Quran narasi tentang Nabi Isa itu diutus oleh Bani Israel sama seperti di dalam Gospel Matius 15 ayat 24. Jadi tidak ada orang Islam yang menganggap bahwa Nabi Isa diutus kepada orang Arab. Tayyib. Bang Rud, aku juga nggak pengen kalau narasi dalam Lukas 24 ayat 46 itu begitu. Tetapi Yesus sendiri yang bilang bahwa ada tertulis. Jadi ketika ada tertulis, itu benar-benar tertulis gitu. Selanjutnya gini teman-teman, Bang Rudi tadi tidak membuktikan sama sekali di mana fakta sejarah dari sejarawan abad pertama. Aku kasih contoh sejarawannya, itu ada Flavius Josephus, ada Tacitus yang menulis dan mencatat kebangkitan Yesus. Silahkan tanya teman-teman Bang Rudi kalau Bang Rudi kesusahan. Mana peristiwa kebangkitan orang kudus yang dicatat oleh sejarawan? Logikanya gini, Lukas 1 bilang Kaisar Agustus itu menyuruh untuk mendata seluruh orang. Dan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, katanya tokoh Yesus itu tokoh yang sangat bisa dibilang sentris banget, yang sukar diceritakan dari mulut ke mulut. Kalau semisal itu benar-benar ada Bang Rud, masa iya ada sejarawan terkenal gak mencatat peristiwa itu, peristiwa tentang kebangkitan? Apakah dongeng? Apakah dongeng? Dongeng apa enggak? Buktikan. Kita balik ke tema ya, tentang penyalipan dan kebangkitan. Tadi teman-teman, di awal sudah ku narasiin, aku nggak mau bertele-tele lagi bahwa pembuktian penyalipan itu cepat Bang Rudi buktikan. Sedangkan pembuktian penyalipan itu berbeda-beda dari semua Injil ini. Mana yang harus Goldian dan umat Muslim itu percaya? Satu
teman Bang Rudi masuk ke live-ku. Goldian izin menjelaskan karena Bang Rudi kurang mungkin ya tentang jam penyalipan Yesus. Makanya Allah bilang, Bang Rud, kalian tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Lalu Bang Rudi coba jelaskan kenapa keimanan orang Yahudi yang juga menganggap Yesus itu ada malah bilang dia mati dilempari batu dan dirajam, bukan malah disalib. Oleh karenanya teman-teman, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah yang dimana Nabi Muhammad menjadi perantara kafatal linnas itu benar-benar terjadi. Dan semoga teman-teman yang ada di sini mau mengimani kebenaran sejati. Dan tolong baca Biblosmu lagi. Teman-teman bacanya jangan secara horizontal. Jangan secara vertikal ke atas, tetapi secara horizontal. Karena keempat penulis ini teman-teman mempunyai POV masing-masing dan itu bertentangan. Tepuk tangan. Oke, kembali kok habis ini. Semangat aku nih ya. Lihat. Ya. Kubukakan sama kau dulu Al-Quran. Tapi aku nggak baca ya, hanya menunjukkan aja apa yang tertulis. Oke. Goldian, aku makanya geli melihat kalian kalau berdiskusi. Kalian tidak pernah tahu apa yang kalian ucapkan. Kau ambil surah yang tadi mengatakan Nabi Isa untuk Bani Israel. Memang di tanah Arab nggak ada Bani Israel? Kan ada. Memang orang Indonesia di Amerika nggak ada? Kan ada. Makanya pakai ini mudah ku bilang, di tanah Arab orang Israel itu ada. Dan pada zaman Nabi Muhammad orang Israel banyak di tanah Arab. Makanya itu dikatakan ayat itu. Sekarang ku bukakan sama kau tafsir Ibnu Katsir. Biar kau paham ya Goldian. Nah ini tafsir Ibnu Katsir lah ini. Biar ngerti kau Goldian. Makanya ku bilang sama kau tentukan di mana. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, ku bacakan ini. Tersebutlah kayak cerita apa ya, pengantar cerita kancil dan buaya dulu. Tersebutlah di antara kisahnya ini. Ini bukan fakta sejarah. Tersebutlah sebuah kisah di antara kisah mengenai orang Yahudi. Semoga laknat Allah murka bla 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 bla. Selesai ya. Ah ini. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Sejak kapan Yesus hidup di Raja Damaskus? Isa itu hidup di dataran Arab, bukan di dataran Israel. Pahami dulu ini Damaskus. Sudah. Sekarang kubukakan kau surah 19 ayatnya ke-16. Biar kau paham, biar nyaho. Nah, jangan kau bilang ke Betlehem lahir, ngarang kau. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Kalau kau baca kemana itu timurnya ini mana? Timur Baitul Maqdis. Kenapa dibilang timur Baitul Maqdis? Karena dia berada di rumah saudaranya. Siapa saudaranya? Elizabeth. Siapa saudaranya itu? Zakaria. Timurnya Baitul Maqdis itu mana? Arab. Jadi Isa itu untuk orang Arab, untuk orang Bani Israel yang ada di Arab. Makanya kutanya kau tadi, surah 4 itu apa isinya? Coba kau jelaskan, itu diucapkan kepada siapa? Kau bilang kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu Allah enggak sedang berfirman kepada seluruh umat manusia, hanya kepada Nabi Muhammad ini. Pahami dulu ini. Mereka ini siapa? Kau bilang Kristen, mana ada Kristen? Yang benar aja kau ini, ngarang-ngarang aja. Paham? Siapa mereka ini? Apakah Hawariyun? Andai kata Allah berkata ini kepada Hawariyun, kau lihat ini tafsirnya Ibnu Katsir. Hawariyun ada di situ. Ketika surat raja itu sampai kepada gubernur, gubernur siapa? Raja Damaskus, gubernurnya siapa? Mana lagi nih Hawariyun itu? Nah ini, maka majulah seorang pemuda
yang rela berperan sebagai Nabi Isa, berperan stuntman, apa begitu? Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu dan masih terlalu hijau untuk melakukannya. Siapa pemuda ini? Siapa murid Nabi Isa yang muda? Coba kau jelaskan. Kalau kami masih bisa menjelaskan, muridnya ada 12. Namanya di mana? Di Matius 10. Kau buka Matius 10 itu jelas dikatakan itulah ke-12 rasul. Lah kalian murid Nabi Isa aja nggak tahu. Ada nggak catatan orang sejarah yang menjelaskan Nabi Isa itu di mana? Kau cari sejarah manapun, tidak ada catatan sejarah Islam. Nggak ada. Ahli manapun kau catat, nggak ada. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kan sudah ku jelaskan. Yesus pertama kali mengatakan itu di Matius 12 ayat 39 dan 40. Maka diulanginya lagi sebab ada tertulis di kitab Taurat, kitab para nabi, Mazmur. Jadi jangan kau hantam semua. Kitab para nabinya enggak kau lihat. Makanya lihatlah Yunus. Bagaimana Nabi Yunus? 3 hari dalam perut ikan, kan itu Matius 12 ayat 39 40. Kan itu menjelaskan itu. Pahami dulu Goldian. Aduh. Jadi jangan kau bilang bahwa Bani Israel itu tidak ada di Arab. Ada. Ini Goldian. Tolong dijawab ya koordinat. Saya perlu koordinat. Pengakuan dari Arab, pengakuan dari Yahudi, ini tempat kelahiran Isa. Saya mau tahu. Karena kalau nggak ada itu bagaimana kita mau bicara fakta? Oke. Silakan. Nah, promosi dulu Bang Ruth biar gini. Teman-teman jangan lupa juga ya, silakan. subscribe channel saya Goldian TV. Teman-teman bisa pindah nonton di YouTube atau teman-teman yang nonton di tempat lain jangan lupa juga nonton di tempatku ya, teman-teman. Ini pemilik channel. Oke. Goldian TV search. Udah. Meledak saudara Bang Rudi. 2 pertanyaanku belum dijawab loh. Coba sejarawan mana bilang, oh Goldian maaf aku nggak tahu kalau masalah data sejarah. Siapa sejarawan non-Kristen yang mencatat peristiwa kebangkitan? Kita bicara tentang fakta loh. Harus ada sumber sejarah. Kalau kitab suci ini kurang kredibel karena penulisnya itu membingungkan. Bart Ehrman bilang di dalam bukunya bahwa penulis kitab suci ini bukan ditulis oleh murid Yesus, tetapi orang yang mendengarkan cerita dari mulut ke mulut lalu menulis. Seperti di Lukas 1 bilang dia menyelidiki peristiwa. Bagaimana cara penyelidikannya? Yesus sudah diangkat. Yakni harus mendengar dari mulut ke mulut. Itu, aku kasih contoh. Bang Rudi bilang, Goldian jangan kau minta ada tertulis demikian. Kayak gini loh maksudku Bang Rud. Ini Yesus bilang ya. Di Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Tertulis nggak dalam kitab? Tertulis di Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri berfirman, kamu adalah Allah. Jadi ketika Yesus bilang ada tertulis demikian, berarti di kitab Bang Rudi, di kitab Nabi-Nabi, Mazmur, lalu kitab Taurat itu harus tertulis. Bukan kata Goldian, tapi kata Jesus Christ, peace be upon him. Gini, Bang Rudi coba menafsirkan lagi Ibnu Katsir memaksakan kehendak bahwa Yesus itu hidup di Arab. Bang Rudi nggak membuktikan satu perkataan ulama kami kalau Yesus itu adalah nabi yang diutus di Arab. Yesus bilang bahwa dia itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, seperti yang saya sebutkan di dalam Ali Imran ayat 49. Masa saya harus sirkuler, putarkan lagi, sebutkan lagi? Itu namanya sirkuler argumen. Di sini dikatakan wa rasulan ila Bani Israel.
Bang Rudi, aku adalah Rasul untuk Bani Israel. Bani Israel saat itu di mana? Di tanah Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Bahwa Yesus menyampaikan ayat yang sebagai tanda-tanda dari Tuhannya. Apa perintahnya? Inni Rabbi wa Rabbukum, inni Rabbi wa Rabbukum, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budani. Bukan Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang digantung oleh Hansip Romawi. Jadi tuduhan Bang Rudi itu nggak nyambung ya. Kalau Bang Rudi menganggap bahwa Nabi Isa itu diutus kepada orang yang ada di Arab, sama sekali nggak nyambung. Lalu tadi Bang Rudi coba mengulangi, kasih pertanyaan yang baru, ku jawab. Anisa 157. Kan udah ku jelasin. Coba kemampuan kognitif Bang Rudi diasah lagi. Ada pertentangan antara orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Makanya Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka inna qatalna Masiha Isa bin Maryam, dan ketika mereka berbicara dan berkata bahwa Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kami telah membunuhnya dan kami telah menyalibkannya. Kata Allah tidak. Dikatakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia. Karena Allah karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi seluruh orang yang bertakwa. Jadi gitu, gak nyambung Bang Rudi. Kalau Bang Rudi serang pemahaman Ibnu Katsir lalu bilang bahwa itu di Arab, no. Selanjutnya, Bang Rudi coba tolong buktikan kepada kami lagi di mana sejarawan yang menulis fakta tentang kebangkitan. Kita umat muslim sama sekali tidak menolak adanya penyalipan. Penyalipan itu ada, tetapi Kristen itu dalam kebingungan siapa yang disalib, Bang Rudi. Itu loh. Bahkan ketika Yesus membuktikan kepada murid-muridnya di dalam Lukas, ketika muridnya hendak menyentuh Yesus, takut karena Yesus tiba-tiba muncul. Yesus bilang, aku ini bukan hantu yang baru bangkit, aku ini adalah manusia. Maka diambilkanlah ikan goreng yang tadi saya juga buka sama ikan goreng, dimakan Yesus untuk membuktikan apa? Dirinya bukan hantu dan bukan bangkit dari kematian. Tepuk tangan. Bang Rudi, berapa putaran lagi? Ya terserah, sekali lagi juga bisa. Kali lagi berarti ya? Oke, boleh. Ya, berarti 2 kali berarti. Atau habis ini? Ini kan terakhir, habis itu penutup kita ya. Oke. Kalau penutup, kalau bisa nggak usah nyilang. Kau membahas tentang Quranmu, aku mau membahas tentang Bibleku. Oke, kalau perjanjian saya selalu. Oke. Pencet. Bang Rudi yang Waduh, di YouTube sudah pulang ke Indonesia. Saya emang habis kemana teman-teman? Oke, tadi kau berbicara tentang Flavius Josephus. Masa nggak kau baca di bukunya Testimonium Flavianum? Coba kau carilah bukunya. Dia jelas menuliskan di situ. Gimana sih kau? Jadi kau baca di situ nanti ya. Nah, sekarang aku bilang, kau tidak juga bisa menyebutkan fakta sejarah. Ada nggak catatan sejarah non Muslim yang mengatakan Isa itu lahir di Bethlehem? Tidak ada. Isa adalah yang tidak dikenal orang Kristen maupun Yahudi. Yang kenal itu hanya orang Arab. Dari tadi sudah kau bilang circle. Aku sudah jelaskan. Surah 19 ayat 16 jelas. Dia lahir di timur Baitul Maqdis. Masa itu susah kali kau? Kau bilang aku circle, mutar-mutar. Kau yang mutar. Tidak ada bukti kau sebutkan ini loh tempat kelahiran Isa. Hari ini ada masih diyakini oleh orang Arab, diyakini orang Yahudi. Gak ada. Kau hanya mimpi. Setelah itu apa lagi? Sudah kutunjukkan sama kau surah 4157. Mereka itu siapa? Kau bilang orang Kristen. Al-Quran tidak mengenal orang Kristen. Tidak ada dikatakan Yahudi, nggak ada juga. Oh itu Nasrani juga tidak. Kenapa kau bilang orang Kristen? Dalilmu nggak jelas. Tapi dikatakan mereka ini siapa? Apakah Hawariyun?
Kenapa enggak Hawariun ditanya Allah? Kecuali Hawariun yang mengatakan iya. Nah, sekarang kau mau menolak tafsir Ibnu Katsir. Sudah jelas di tafsir Ibnu Katsir dibilang itu hidupnya Nabi Isa di bawah pemerintahan Kaisar Damaskus. Satu mawar lagi kawan, jangan sampai lengah. Itu di bawah pemerintahan Kaisar Damaskus, bukan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu pemerintahan Romawi. Damaskus itu siapa pemerintahnya? Awaludin kah? Siapakah? Saya nggak tahu. Makanya kau buktikan. Ini tidak ada kau buktikan. Cukup mengatakan mereka itu adalah orang Kristen. Enak aja kau. Dari mana jalannya itu orang Kristen? Goldian. Yang benar aja lah. Ya. Cobalah kita berpikir waras. Ini enggak. Asal nyap-nyap orang Kristen. Tidak ada Al-Quran bicara Kristen tuh. Ya. Kemudian Goldian, kalau bisa kau tunjukkan, kan itu kau bicara tentang peristiwa penggantian. Di mana koordinat penggantian itu? Saya ingin tahu. Kau bilang kalian percaya juga salib, tapi yang disalib bukan Isa, tapi yang di mana koordinatnya itu? Kejadian perkara di mana? Saya ingin tahu. Kalau kami di Golgota, sampai hari ini orang Yahudi mengakui ada Golgota itu, dan itu tempatnya. Lah coba dari apalah, dari fakta sejarah Islam lah, sejarawan Islam, jangan non Islam, sejarawan Islam aja. Tunjukkan satu catatan sejarawan Islam yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, misalnya di Golgota atau di depan rumah siapa. Karena kalau kau baca tafsir Ibnu Katsir, mereka keluar dari rumah itu langsung ditangkap dan dipantek di atas kayu salib. Dan kau lihat tafsir Ibnu Katsir, Nabi Isa itu terangkat. Masa orang nggak melihat rumah sudah dikepung, tiba-tiba Nabi Isa diangkat? Tentu dilihat orang, weh itu dia terbang. Dan yang lucunya kau Goldian, kau baca tafsir Ibnu Katsir, mereka kan tidak kenal Isa. Siapa yang menunjukkan ini loh Isa? Wajahnya diserupakan. Dan mereka langsung menangkap pemuda itu. Berarti mereka sudah kenal Nabi Isa. Gimana sih? Nah, ini kawan-kawan semua harus paham ya. Di dalam ajaran Islam, mereka tidak ada mengenal yang namanya pengkhianatan seperti Judas. Nggak ada itu. Karena mereka begitu di dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka melihat ini Isa, langsung kenal, langsung ditangkap, langsung disalib. Itu perbedaannya, biar kalian tahu. Banyak orang nggak paham ini. Di dalam ajaran Islam tidak ada Yudas, tidak ada orang yang menjual Nabi Isa. Makanya aku bilang Nabi Isa ini di Arab. Kalau yang di Yahudi sampai hari ini dikenal dengan apa? Ada Yudas yang mengkhianati Yesus. Islam nggak ada. Ya, silakan Goldian, kau terakhir, habis itu kita penutup. Oke, mau promosi lagi teman-teman yang di YouTube, jangan lupa juga nonton di Goldian TV, subscribe channelku, tolong support teman-teman. Terima Bang Rud. Teman-teman, Bang Rudi habis buka Google ngetik Flavius Josephus. Aku udah baca bukunya Flavius Josephus, datanya taktikus. Flavius Josephus nggak pernah mencatatkan kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang kudus. Berat saudara. Dia bilang, kau baca lah ini Google, sini tunjukkan datanya. Nggak ada, tunjukkan datanya. Lihat Google doang, tapi nggak ngebaca teman-teman. Ini loh susahnya Bang Rud kalau debat sama Goldian. Literasinya segudang, jangan dilawan. Nggak hanya Bible lo doang yang gua baca. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Bang Rudi, aduh, istirahatlah kalau kata penontonmu. Istirahatlah kau. Oke, lanjut teman-teman. Bang Rudi balik lagi nggak bisa ngebuktikan apakah iya dalam literasi Islam Nabi Isa itu diutus di tanah Arab. Nggak bisa. Tadi udah aku jelasin, masa aku jelasin berulang kali? Kan nggak enak.
teman-teman yang ngedengerin dapat poin itu aja gitu loh. Oke? Jadi tuduhan Bang Rudi dalam ada gium hukum, ada bunyi gini, incumbit probatio actori. Dia yang mendalilkan, dia sendiri yang harus membuktikan. Pembuktian berada di beban Bang Rudi. Bang Rudi nggak bisa membuktikan ketika mendalilkan Nabi Isa di Arab. No. Selanjutnya teman-teman, kalau Bang Rudi coba menyentuh tentang peristiwa Yudas. Sebenarnya orang Kristen dan saya itu juga bingung ya, bagaimana Yudas ketika mengkhianati Yesus demi pundi-pundi duit, lalu dia berakhir tragis. Nah, kitab Bang Rudi menyajikan akhir hayat Yudas itu dengan narasi yang berbeda-beda. Mana yang harus kita percaya? Contoh. Bentar lagi Bang Rudi nih login, soalnya kebingungan teman-teman dia. Contoh, dalam Matius 27 ayat 5 sampai 8, di situ dinarasikan bagaimana cara Yudas mati. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dia bunuh diri, gantung diri. Imam-imam kepada kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah bla 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 dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, di Kisah Para Rasul 1 ayat 18, cara Yudas mati itu berbeda, tetapi dia nggak bunuh diri. Tetapi cara Yudas mati itu seperti apa? Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkap. Jadi nggak ada narasi terbunuh diri. Tepuk tangan. Makanya kalau kita cek teman-teman, Yudas ini kan si Iskariot itu pengkhianat yang luar biasa, yang bahkan narasi kematiannya itu berbeda-beda. Makanya ada beberapa mufasir bilang Yesus itu diserupakan dengan Yudas. Karena silakan cek di dalam Markus 16, Yesus itu punya mukjizat menyerupakan dirinya. Tepuk tangan. Jadi kita mau balik lagi kepada tajuk yang kita usung dan udah kita sepakati di awal, teman-teman ya, bahwa penyalipan dan kebangkitan Yesus itu fakta atau enggak. Tolong jangan lari kemana-mana. Lari ke lahiran Nabi Isa lah, lari ke lahiran Yesus kan nggak nyambung, Sodron. Tadi udah jawab, kelahiran Nabi Isa di Bethlehem. Dan Bible pun menarasikan itu hanya di kitab Mika ayat 5. Bethlehem Efratah yang terkecil di antara orang Yahuda, dan itu nubuatan. Bahkan tidak ada tertulis Yesus lahir di Bethlehem. Ya udah, saya ikutin keinginan Bang Rudi kalau Yesus lahir di Bethlehem. Tepuk tangan. Orang mau tanya, tujuan penyalipan itu apa dan bagaimana sih? Tujuan penyalipan itu untuk menebus dosa kalian. Lalu cucuran darah penebusan dosa itu darahnya Tuhan atau darah kemanusiaannya Yesus? Itu teman-teman Kristen akan bimbang menjawab itu. Karena kenapa demikian, teman-teman? Penyalipan itu salah satu doktrin keselamatan yang dipercaya oleh orang Kristen sedunia, bahwa Tuhan sendirilah yang harus mengambil rupa manusia, lalu dia meninggal di palang salib karena darah manusia tidak menyelamatkan orang berdosa, tetapi darah Tuhan sendirilah yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Itu penutup dariku, dan habis ini kita akan buat mungkin sekali lagi, karena kau mengangkat ada satu cerita baru tentang Yudas itu, harus kujawab itu. Ya. Tadi udah aku jawab, udah aku kasih komparasi. Enggak, kan kau bilang kematiannya berbeda, harus kujawab biar kujelaskan. Sekali lagi. Abang jawab dulu ini, jangan tanding ulang. Abang jawab dulu, habis itu pulang sini. Oke ya. Semenit cukup Ya. kan Bang Rud? Berapa? Ya 2 menit itu aja kita habiskan, 2 menit yang di itu putaran kemenangan itu. Oke. Mengenai Yudas kawan, Al-Quran tidak mengenal Yudas ya. Tapi tafsir Kemenak dikatakan Yudas yang diserupakan itu enggak benar, enggak ada itu. Kemudian mengenai Yudas kematiannya bagaimana? Di Matius kan jelas dibilang dia mati gantung diri. Di Kisah Para Rasul 40 hari. Kan jelas itu. Kisah Para Rasul berbicara tentang kebangkitan Yesus yang mau menuju surga, itu kan hari ke-40. Jadi mayat yang digantung itu 40 hari tentu membusuk, dan dia jatuh, maka dia tertelungkup, perutnya pecah. Perut pecah itu hanya bisa kalau dari ketinggian.
Paham kalian maksudnya? Makanya orang yang melihat itu berbeda dengan orang yang ada di zaman Matius 27 tadi itu. Yudas ya, nyungsep ya matinya. Nyungsep bagaimana? Begini loh, dia dengar. Dengar dulu. Yudas di Matius 27 itu gantung diri sudah. Betul. Kisah para rasul baca ayat itu kan 40 hari setelah kebangkitan Yesus itu kisahnya. Baca saja. Yesus naik ke surga kan hari ke-40. Udah. Peristiwa kisah para rasul kan mau naik baca kisah para rasul mulai dari ayat 1 sampai 12. Kan hari ke-40 itu. Maka dia ke 40 hari mayat itu kan busuk. Kubuka dulu kisah para rasul. Ya, udah aku buka. Aku baca di kisah para rasul meninggalnya itu nyungsep saudara. Bukan nyungsep kisah para rasul 1. Lihat ya. Ku baca gini. Terbelah nyungsep itu. Nah, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi 40 hari peristiwa kisah para rasul itu hari ke-40. Dan hari ke-40 mereka menemukan si Judas. Kalau orang digantung 40 itu sudah busuk, itu jatuhlah dia, maka pecahlah perutnya di bawah. Pahami ayat itu jelas. Jadi ketika dia digantung diri selama 40 hari nggak jatuh. Bukan tidak jatuh, penting 40 hari dia busuk dan dia jatuh. Orang itu menemukan ketika dia sudah jatuh. Kan dia bilang terjatuh dan tertelungkup. Kalau kau jalan, sebentar. Coba kau gambarkan bagaimana orang bisa jatuh perutnya terbelah. Tanding Bang Rudi. Nanti hilang. Ya makanya aku bilang satu putaran lagi. Karena kau sudah membuat yang baru, biar ku jelaskan. Giliranku lagi ya. Closing aja mana dia? apa-apa. Kita bahas lain waktu. Oke. Ya. Kawan-kawan, ini sudah sampai closing statement ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak paham tentang ajaran Kristen. Ya, ketika mereka mengatakan, wah Yudas berbeda enggak, itu sama. Mereka tidak melihat waktu dan kalimat. Sama ketika bicara Yoram kemarin ya. Nah besok mungkin aku dan Yusuf PA akan membahas itu lagi. Kalian perhatikan baik-baik di Matius itu 27. Dia pergi gantung diri, sudah. 40 hari kemudian kisah para rasul berbicara hari ke-40. Maka dia terjatuh. Bagaimana orang terjatuh bisa perutnya belah? Pasti dari ketinggian. Kalau dia sambil jalan jatuh nggak akan belah perutnya. Nah, peristiwa ketinggian yang bisa dijelaskan hanya ketika dia digantung. 40 hari mayat itu busuk. Kan jatuh, dia bisa jatuh. Dan pecahlah perutnya. Lah itu aja susah sekali, gimana sih? Nah, kemudian kawan-kawan, bahwa yang dibilangnya tadi Josephus Plesippus itu tidak hidup di zaman Yesus. Makanya aku bilang kalau catatan sejarah kan Yohanes murid Yesus. Itu catatan sejarah. Kenapa dia bantah Yohanes menuliskan hal itu? Kan lucu mereka kawan. Sementara aku minta tadi mana Isa, catatan sejarahnya juga sampai hari ini satu pun dia bisa tunjukkannya. Kalau saya dari tadi saya bilang Yohanes itu kan murid Yesus, itu fakta sejarah. Kalau Josephus Plesippus bukan, dia itu hidup jauh, dia hanya mendengar cerita-cerita dari orang yang dia yakini dan percayai. Bagaimana sih Joel dia menerima cerita-cerita orang sementara Yohanes yang adalah murid Yesus tidak diterima dia? Kan jadi lawak kita berdiskusi kawan. Ya. Kemudian saya tidak bisa bicara Al-Quran ya, saya bicara kekristenan. Bagaimana tentang nubuatan itu? Yang mengucapkan nubuatan itu siapa? Kan Yesus kan? Terdapat gak itu di kitab para nabi? Kan Yesus sudah bilang, anak manusia, mereka ini minta satu tanda. Tanda itu apa? Seperti Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan, ya. 4 lagi mawarnya kawan, 3 lagi gas. Jadi kawan-kawan, Matius itu jelas mengatakan itu seperti tanda Yunus. Maka dibuat di situ apa? Taurat, kitab Nabi, apalagi satu lagi itu tadi,
kitab Mazmur. Di Mazmur ada nggak kisah Yesus? Ada. Di Taurat ada nggak kisah Yesus? Ada. Kali 3 kawan. Sayang. Nah, sekarang di kitab para nabi ada nggak? Lah Yunus kan nabi. Di kitab Yunus kan ada itu cerita 3 hari 3 malam dia di perut ikan. Kenapa susah? Oh harus seperti ini, tidak harus seperti itu juga. Mana ucapan itu pertama sekali diucapkan Yesus di mana? Itu yang pertama kita rujuk. Baru kita melompat ke arah yang kau bilang tadi. Nah, kemudian kawan-kawan, mengenai pikul salib juga begitu. Di Yohanes dikatakan Yesus yang memikul, benar. Kan Yesus memikul juga salibnya. Di Matius yang dan kitab kanonik yang lain bilang apa? Lewatlah Simon Petrus, dipanggil, disuruh dia mengangkat. Dan di kitab lain gimana? Pas mau ke Golgota, dia lagi yang ngangkat. Ya. Jadi kawan-kawan, kebenaran daripada penyaliban Yesus itu tidak bisa disangkal. Karena sampai hari ini pemerintah Israel tidak pernah mengatakan Golgota itu bukan tempat penyaliban. Sampai hari ini tidak ada yang membantai itu. Dan Bethlehem tidak pernah dikatakan itu bukan tempat kelahiran Yesus. Jadi fakta sejarah sampai hari ini masih ada. Bahwa fakta sejarah keberadaan Yesus itu ada. Itu dulu. Kalau Yesusnya benar-benar ada, baru kita melangkah lagi. Bahwa dia benar-benar ada peristiwa penangkapan penyaliban, ada. Baru melangkah lagi. Peristiwa naik ke surga ada. Siapa nuliskan? Yohanes. Oh dia kan bukan sejarawan. Siapa bilang bukan sejarawan? Arti sejarawan apa sih? Siapa yang bisa mencatat sejarah? Cuma Yohanes sejarawan tentang apa? Tentang Yesus khusus. Itu aja susah sekali, gimana sih? Nah, jadi orang Kristen tidak pernah ragu tentang penyaliban. Yang ragu adalah orang di luar Kristen. Yang ragu mereka. Saksi Jehovah pun tidak pernah ragu bahwa Yesus disalib dan bangkit. Yang ragu mereka ya. Terima kasih. Bah, dapat apa sih bibir? Menang aku. Menang aku. Ya, menang kau malam ini. Mana ini tadi ulang ini? Ya, silakan, Goldian. Terima Bang Rut. Terima Bang Rut. Tunggu. Sudah. Oke, baik saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Pada sesi malam kali ini kita sampai di penghujung diskusi atau debat ya tentang fakta penyaliban dan kebangkitan Yesus. Aku mau meresum karena ini kesimpulan sumeri daripada hasil diskusi kita. Yang pertama teman-teman, bahwa murid-murid daripada Jesus Christ, peace be upon him, sama sekali tidak melihat Goldian, jangan menyilang. Kau bicara tentang Quran, kan kita berjanjian tadi. Penutup silakan. Tadi aku mau sumeri aja. Jadi jelas teman-teman dikatain, aku mau ngulangin lagi dalam An-Nisa 157, wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi ketika ada literasi kepercayaan bahwa orang Yahudi itu membunuh Yesus dirajam dengan cara dirajam lalu menggantungnya waktu hari Paskah, itu tidak benar kata Allah. Lalu kemudian Allah mengkonfirmasi juga bahwa ketika ada orang Nasrani mempercayai bahwa Jesus Christ peace be upon him itu dibunuh oleh tentara Romawi di palang salib, Allah mengkonfirmasi itu tidak benar. Tetapi kejadian seperti itu, Quran B. Yusuf Ali dalam terjemahan Inggrisnya mengatakan ditampakkan sedemikian rupa, tepuk tangan. Bahkan teman-teman, di dalam bukunya Barbara Piering juga dikatakan Yesus itu tidak pernah mati di kayu salib. Benar, Yesus memang disalib, tetapi nggak pernah disalib sampai mati. Soalnya ada tertulis di dalam kitab yang lain, orang fasik itulah yang akan menanggung dan orang fasik itu akan dilihat. Kau bicara Quran aja penutupnya, jangan nyilang dong. Enggak, kan aku nggak sebut Bible. Jadi aku mau bacain bagaimana Nabi Isa alaihissalam dinarasikan oleh Allah kepada kita. Bang Rudi ini kepanikan selalu potong-potong. Contoh di dalam surat Maryam ya teman-teman dikatakan,
wassalamu alayya yawma wulidu wa yawma amutu wa yawma ab'asu. Nabi Isa menegaskan kepada murid-muridnya dalam surat Maryam ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam qala al-haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kata Allah lagi apa? Ma kana lillahi ayyattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah sesuatu itu. Nabi Isa melanjutkan perkataannya, wa innallaha rabbi wa rabbukum wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budni hada siratum mustaqim. Jadi teman-teman, maaf kata, ketika ada keimanan lain menuduhkan sesuatu hal yang sama sekali tidak benar-benar dilakukan oleh Nabi Isa, itu suatu kekejian. Sedangkan Nabi Isa sendiri secara pribadi menegaskan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budni hada siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, Bang Rudi dan orang-orang Kristen semua. Maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Jadi jelas teman-teman, posisi Nabi Isa di dalam sudut pandang umat Islam yang tadi saya bacakan, bahwa Dia itu hanyalah utusan Allah, seperti yang dikatakan di dalam As-Saff ayat 6, Ali Imran ayat 49, diutus kepada Bani Israel. Jadi dusta ketika ada orang di luar Islam mengatakan Nabi Isa diutus ke Arab. Bohong, tidak sama sekali. Selanjutnya, tentang tajuk yang kita bawakan hari ini, fakta dan data sudah saya sebutkan. Silakan teman-teman menilai bahwa yang dikatakan Allah benar kejadian. Allahu Akbar, summa alhamdulillah. Terima kasih. Siap, terima kasih Koldian, sampai jumpa ya. Zuma aja lah, kalau berani dia Zuma ya. Bilang sekali-sekali kau debat lah dengan Bang Rudi itu, bilang. Sudah lama kau tidak berdebat, bilang. Kasih tantangan Bang Rudi. Ke abang, kalau abang mau. Ini aku bacain ya. Sayembara 20 juta bagi yang mampu membuktikan bahwa sosok yang datang Yesus palsu. Itu diskusinya. Oke, boleh. 20 juta, aku Tidak tambahin. masalah. Ya, kasihlah uangnya itu kerek ber. Nanti bisa kubuktikan, rupanya nggak apa pula kalian. Oke ya. Bilang sama dia besok kita buktikan ya. Siap, sampai jumpa. Kasihan teman-teman, kebal Bali dia. Bahkan ada orang Kristen masuk ke live-ku ngebantu Rudi jawab. Ada berapa catatan tadi setelah aku diskusi sama Rudi, beberapa pertanyaanku nggak bisa dijawab. Buktikan sejarawan mana non-Kristen yang hidup abad pertama yang menulis tentang fakta kebangkitan. Dia nyebut Flavius Josephus dan bukunya, dia sendiri nggak baca. Sodrom memang guru berikan lele lo nggak nyambung.